Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ihsan PLTS. Untuk kesempatan kali ini Ihsan PLTS akan mereview menyalakan kulkas, kemudian menyalakan kipas angin menggunakan sistem PLTS 24 volt DC. Karena untuk baterai baru memiliki 2 baterai, jadi baterainya kurang 6 unit. Jadi kita simulasikan menggunakan switching power supply 24 volt yang kita naikkan tegangannya sedikit menjadi 27 volt DC. Tetapi ini masih menggunakan dari line PLN. Kita hanya menggunakan power supply 27 volt DC untuk mengangkat kulkas dan kipas angin dengan daya watt 196 watt. Oke Mas guys, akan kita lihat kulkas atau freezer yang sedang menyala. Untuk saat ini kulkas freezer sedang menyala Mas guys. Untuk tegangan di 220. Untuk suhu terbaca minus 2 derajat Celcius. Suhunya minus 2 derajat Celcius. Jadi untuk kondisi saat ini freezer sedang menyala. Di sini ada temperatur suhu dingin kulkas Mas guys. Jadi temperaturnya kita pasang ya Mas guys, kita solasi lakban untuk mengukur suhu dingin dari freezer pendinginnya. Jadi terbaca Mas guys minus 4 derajat Celcius karena kita baru saja buka. Untuk suhunya dia naik kemudian akan turun lagi 5,0 derajat Celcius, kemudian turun lagi 4,9 dan seterusnya. Jadi kondisi saat ini freezer on ya Mas guys. Freezer on menggunakan tegangan 27 volt DC dirubah menjadi 220 volt DC. Berikut dengan kipas anginnya Mas guys. Ini kipas anginnya juga menyala. Dan ada lampu juga menyala Mas guys. Jadi kita simulasikan menyalakannya menggunakan switching power supply dengan tegangan 20 volt 27 volt DC. Kemudian keluar menjadi tegangan 220 volt DC. Jadi tegangannya 27 volt DC. Kemudian untuk frekuensinya 50 Hz. Kemudian untuk loadnya 17%. Karena ini kapasitasnya 1000 watt. Jadi tidak boleh melebihi 1000 watt. Jadi dari 1000 watt sekarang terpakai 19%. Untuk tegangannya 220 volt AC. Untuk tegangan DC-nya di 27 volt DC. 27 volt DC. Karena kita simulasikan menggunakan PLN untuk menyalakan switching power supply DC, untuk kWh meter PLN masih terbaca Mas guys. Jadi terbacanya seperti loncat-loncat dia Mas guys. Jadi dari PLN untuk menyalakan switching power supply yang di sebelah sana ujung ini ada sistem 24 volt DC power supply-nya. Kemudian di sebelah sini di 12 volt DC. Kemudian untuk baterai lithium ion fosfat 3,2 volt 400 ampere ini sedang digunakan untuk mencharging handphone. Jadi untuk kita pengecasan charging handphone, kita saat ini tidak menggunakan PLN, kita menggunakan baterai LiFePO4 3,2 volt 400 ampere kapasitas.
Jadi satu unitnya ini baterai ini berkapasitas 3,2 volt 200 ampere. Jadi di paralel menjadi 3,2 volt 400 ampere. Kemudian kita step down menggunakan modul power bank. Jadi untuk arusnya di sini bisa terbaca Mas guys, arus penyedotan dari power bank 400 ampere bisa terbaca di sunnya. Untuk tegangan kita masih mengambil tegangan dari power supply yang sebelah kanan karena hanya untuk menyalakan energy meter. Jadi yang terbaca di sini arus terkurasnya untuk power bank 400 ampere adalah baru terkuras 19 ampere. Jadi masih ada sisa banyak Mas guys. Kemudian untuk ampernya konsumsi yang saat ini terbaca 1 ampere, untuk wattnya 29 watt. Jadi untuk saat ini sedang mencharging handphone. Nah, kemudian untuk ampere dan watt untuk inverter yang terpakai 0,9 ampere, kemudian wattnya di 194 watt. Untuk tadi itu Mas guys ya, untuk freezer, kulkas pendingin dan kipas angin. Jadi dari tegangan 27 volt DC diolah ke inverter, dinaikkan menjadi 220 volt AC. Jadi kemudian di sini terbaca Mas guys. Jadi dari tegangan 27 volt DC itu bebannya terbaca sebesar 3,8 ampere. Jadi sangat kecil sekali. Kemudian untuk wattnya terbaca 105 watt DC. Jadi di sini bisa terbaca watt watt AC 192 watt. Kemudian untuk watt DC-nya cuma 105 watt. Untuk ampernya 0,9 ampere AC. Kemudian untuk ampere DC yang keluar 3,8 ampere. Jadi kita simulasikan menggunakan baterai 24 volt 200 ampere. Itu baru terkonsumsi konsumsi arus keluarnya sebesar 3 ampere. Jadi sangat kecil ya Mas guys. Misalkan kita punya baterai 24 volt DC 100 ampere ataupun 24 volt DC 200 ampere. Nanti rencana lain kali kita akan tambah baterainya Mas guys. 6 unit lagi menjadi sistem 24 volt DC 200 ampere. Mungkin lain kali akan kita tambah Mas guys, untuk saat ini belum dulu. Jadi begitu Mas guys ya. Semakin tinggi tegangan volt DC sistem, maka arusnya semakin kecil. Untuk arus DC-nya yang keluar hanya 3 watt. Sementara arusnya keluar hanya 105 watt. Sementara untuk arus AC-nya keluar 192 watt. Jadi konsumsi untuk menyalakan kulkas itu sangat kecil, cuma 3 amperan, 3,7 ampere. Oke, ini untuk sistem solar panel kita matikan ya Mas guys. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini adalah untuk trigger, kita matikan untuk menyalakan relay-relay. Jadi untuk switching ataupun untuk relay-relay begitu Mas guys, untuk kontaktor dan sebagainya. Jadi saat ini kita simulasikan menggunakan switching power supply karena kita belum memiliki baterai 24 volt. Namun di sini terbaca Mas guys, sudah terlihat begitu datanya. Oke Mas guys, kita akan keluar melihat solar panel yang di atas Mas guys. Ya, jadi di atas itu ada solar panel berkapasitas 240 WP untuk satu
Satu lembarnya berkapasitas 120 watt peak dengan tegangan DC, outputnya 40 volt maksimal. Jika diberi beban menjadi tegangan 30-an volt DC untuk arus maksimalnya di 5 ampere. Oke mas guys, mantap. Jadi kita simulasikan menyalakan menggunakan switching power supply. Di sini kita masih ada 2 unit box panel, nanti rencananya kita buat untuk merapikan seperti energy meter ini kita masukkan dan kita rapikan ke dalam box panel. Jadi untuk kondisi saat ini tegangan 27 volt DC menyala. Untuk arus keluarnya 3 ampere. Untuk wattnya beban watt 104 watt DC. Untuk AC-nya beban AC-nya 190 watt, ampere 0,9 ampere. Untuk saat ini kita menggunakan switching power supply simulasi 20 ampere ya guys. Jadi 24 volt 20 ampere. Yang terkonsumsi baru sebesar 3 ampere. Kemudian di sini ada B2 ini untuk tegangan baterai lithium iron fosfat atau LiFeO4 yang kita gunakan sebagai power bank 400 ampere ini mas guys. Jadi tegangannya sudah kita pantau selama 8 hari masih stabil 8, 9, 10. Sekarang masuk hari ke-10 untuk mencharging HP mas guys. Masuk hari ke-10 untuk mencharging HP. Itu masih menyala mas guys. Jadi di sini terbaca untuk running time-nya 83 jam. Kalau satu hari itu kan 24 jam, ini jadi sudah sekitar 3 hari lewat. Karena 3 hari lewat di sini karena masang untuk energy meternya baru 3 harian lewat, tapi untuk penggunaan penchargingan handphonenya kita sudah memasuki waktu sekitar 9-10 harian. Jadi di sini ada bus bar ke mas guys, ini bus bar plus dari switching power supply. Ya, ini juga ada bus bar min, kemudian masuk ke inverter dan MPPT. Oke, mantap mas guys. Kemudian di sini kita ada alarm. Jadi ketika PLN padam itu alarm akan berbunyi. Kemudian ada alarm PLN on. Jadi ketika alarm PLN menyala, alarm juga akan berbunyi. Oke, untuk inverter yang kita gunakan inverter Kenica low frequency berkapasitas 1000 watt atau 1 kW bertegangan 24 volt DC. Mantap. Di sini juga ada ATS mas guys. Untuk MPPT kita menggunakan MPPT yang bisa maksimal sampai di tegangan 48 volt DC. Namun untuk inverter kita masih menggunakan inverter bertegangan 24 volt DC. Jadi harus ganti lagi mas guys jika menggunakan sistem 48 volt DC. Namun untuk baterai kita jika menggunakan sistem 48 volt DC kita membutuhkan sebanyak 15 piece. Jadi kita harus menambah lagi sebanyak 13 unit. Oke, mantap Mas guys. Jadi seperti itu untuk simulasinya. Mas guys, tegangan 27 volt DC untuk mengangkat freezer dengan beban 189 watt. Jadi arus yang keluar DC-nya cuma 3,7 ampere. Oke, mantap Mas guys. Sekian dulu review dari Iksan PLTS simulasi menggunakan sistem 24 volt DC mengangkat freezer dengan beban 190 watt. Oke, mantap Mas guys. Terima kasih telah menonton dan berkunjung ke channel Iksan PLTS. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, mantap.